Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, atas nama Agus Restonto dengan NIM 74235202290 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, atas nama Nirmawati dengan NIM 74235202283 selaku pemateri kedua. Perkenalkan, atas nama Erlangga Eka Saputra dengan NIM 74235202286 selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, atas nama Nur Aisyah Putri dengan NIM 74235202281 selaku pemateri keempat. Materi pertama, hukum lingkungan. Saja, yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi sebagai berikut, yaitu antara lain. Pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat semuanya. Semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau, bahkan kalau perlu dipaksa untuk memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Adapun yang kedua adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan kewenangan badan-badan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Menurut Grup Stein, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pemerasan, dan perusakan lingkungan. Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya. Adapun secara langsung atau tidak langsung, secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Adapun secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. Materi kedua, penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum atau law enforcement adalah upaya untuk menegakkan norma atau kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan terdiri atas dua. Pertama, tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dan yang kedua, penegakan hukum lingkungan bertujuan sebagai penataan terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Saya akan mengambil contoh seperti sungai-sungai yang sudah mulai tercemar, yaitu banyaknya tumpukan sampah yang mengapung di sungai. Hal ini juga terjadi akibatkan begitu banyak pembuangan air limbah ke sungai dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
sehingga kebermanfaatan sungai menjadi kurang. Persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini tidak hanya menyangkut mengenai pencemaran semata, namun juga masalah berkembangnya perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk, dan pola hidup masyarakat yang memerlukan sumber daya yang semakin meningkat, yaitu di atas keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, faktor lainnya seperti perkembangan iptek yang semakin maju mendorong pemanfaatan sumber daya semakin tinggi dengan produk sampingan berupa limbah yang semakin meningkat pula. Materi ketiga, kendala penegakan hukum lingkungan. Langsung saja lanjut kepada materi kendala dalam penegakan hukum lingkungan. Di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah sarana hukum. Dalam sarana hukum ini, kebijakan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena dalam upaya penegakan hukum, faktor manusia sebagai pelaksana itu lebih menentukan keberhasilan dibandingkan dengan produk hukum itu sendiri. Faktor yang kedua adalah aparat penegak hukum. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, selalu dihadapkan pada tingkat keprofesionalis seseorang. Begitu juga dengan yang menyangkut kasus-kasus lingkungan terkendala, dikarenakan jumlah aparat penegak hukum lingkungan yang jumlahnya sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan menjadi dampak utama dari sebuah aparat untuk memberikan solusi atau memberikan upaya-upaya untuk menciptakan upaya penanganan perkara lingkungan. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu faktor perizinan yang menjadi suatu masalah yang membuat kurangnya berkembang, yaitu perizinan. Sebab pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha yang tentu memiliki modal yang lebih besar. Apalagi yang izin yang dimaksud adalah izin dari Departemen Perindustrian, di mana perizinan tersebut menjadi sebuah dasar dalam perindustrian untuk mulai beroperasi. Selanjutnya adalah faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah kesadaran hukum. Menumbuhkan kesadaran hukum, tentu masyarakat harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi hal yang terutama agar kiranya terbentuknya kesadaran hukum itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah faktor kelima sekaligus faktor yang terakhir yang dikenal dengan istilah AMDAL atau sistem analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam sistem ini diharapkan kemudian bahwa keharusan daripada transparansi atau keterbukaan dalam analisis lingkungan harus berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat maui atau sesuai dengan kemauan daripada masyarakat lingkungan tersebut. Di dalam faktor ini ternyata masyarakat tidak mengetahui bahwa sistem analisis dampak lingkungan tersebut berhasil atau tidak. Bahkan masyarakat tidak tahu pasti bahwa adanya suatu aktivitas kegiatan. Materi keempat, strategi penataan dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, menurut Andi Muhammad Yunus Wahid,
pendekatan hukum merupakan faktor penting bagi berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Hanya saja, penerapan hukum tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak akan mampu menanggulanginya. Masalah lingkungan hidup yang serba kompleks dan multi aspek karena terkait dengan budaya, kesadaran hukum, kemampuan aparat, dan kondisi nyata masyarakat. Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas, keseimbangan, dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam memengaruhi lingkungan. Sebaliknya, lingkungan pun memengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Salah satu cara dalam mewujudkan keseimbangan ini tentunya dengan menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban hukum serta menciptakan lingkungan sehat dan bersih bisa dilakukan sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. 2. Menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup masyarakat. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Baik, akan saya simpulkan sedikit mengenai penjelasan yang telah disampaikan. Seperti yang kita lihat, bahwa pencemaran lingkungan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan perusahaan industri yang membuang limbah ke sungai menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kita tidak hanya berlandaskan berdasarkan undang-undang, tetapi kita sebagai masyarakat harus menjaga lingkungan. Karena lingkungan bersih dimulai dari masyarakat yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, dan lingkungan bersih bagian dari iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.